warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cikarang berbekal opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Dari Pondok Labu ke Surabaya, noh di belakang ibu-ibu belum jawab salam saya. Bu, di dalam agama Islam tercinta, yang boleh nggak jawab salam cuma 3 kelompok manusia. Berapa kelompok? Udah pada tahu belum 3 kelompok itu siapa-siapa saja? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget apa bingit? Ada berapa tadi? Bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Oke? Ada cengkeh, ada kue putu, oke lah kalau begitu. Ya, jadi boleh aja Bapak Ibu nggak jawab salam. Syaratnya berapa tadi? 1, boleh yang nggak jawab salam apabila yang dengar salam emang kupingnya budek. Nah, kira-kira di Bekasi ini ada yang budek apa enggak? Nggak ada. Kedua, boleh apabila yang dengar salam emang lidahnya gagu atau bisu. Kira-kira di sini ada yang gagu apa enggak? Ya, yang keberapa sekarang? Boleh. Yang ketiga siapa? Mohon maaf. Di sini nggak ada kok yang begitu. Apabila yang dengar salam emang orangnya majnun. Apa artinya majnun? Apa Pak? Saya nggak sampai hati menerjemahkannya. Karena yang hadir walimatus safar hari ini nggak ada yang budek, nggak ada yang gagu, apalagi yang majnun. Yang hadir hari ini adalah saudara-saudari saya tercinta yang soleh dan soleha. Yang bapak-bapaknya semoga ini pantun jadi doa yang kau ijabah ya Allah. Selalu buat bininya, buat anak-anaknya makan sekutang duduk di taman, bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Ya Allah, juga gak ketinggalan yang ibu-ibunya, semoga ini pantun jadi doa yang kau ijabah. Selalu buat suaminya, selalu buat anak-anaknya. Burung gelatik naik delman, bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Dah, karena nggak ada yang budek, nggak ada yang ngagu, nggak ada yang majnun, saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak dari tadi aja? Ikhlas nggak? Ridho? Nggak terpaksa? Bukan karena takut 3 golongan. Alhamdulillah, naik kereta berkacamata, jangan pernah ada dusta di antara kita. Cocok? Cocok? Cok gali cok galaga cok. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wal umrata lillah wa faradallahu ta'ala ala ibadihi man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat
faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-hujjaj wal ummar wafdullah yu'tihi ma sa'ali wa yastajibu lahum ma da'aw wa yukhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin rawahul Bukhari wa Muslim au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan selaku sahibul hajat, selaku sahibul bait yang tadi telah menyampaikan kalimat sambutan dan arahan di hadapan kita bersama, yaitu Bapak Syahrul Anhar beserta istri dan keluarga besar beliau tanpa terkecuali, yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan. Ini saudara sepupu beliau juga yang menjadi asbab hari ini saya bisa silaturahim, yang saya hormati Ustaz Hapendi, keluar orangnya tadi yang ngaji anaknya. Oh ya, ini dari sejak saya masuk Bogor sampai Kendari termasuk jamaah kajian rutin saban minggu sama saya. Tuh ya, makanya apal banget. Ya apal, masya Allah. Ya, juga kepada para guru-guru yang lainnya, wabil khusus ustadz dan ustazahnya, hapunten nyuhun sewu, saya pagi menjelang siang hari ini dari lubuk hati yang paling dalam jujur minta maaf. Ibu nggak bakalan nemuin ibu ada penceramah yang minta maafnya panjangnya mengalahkan hukum tajwid mat arif di suku. Kira-kira kalau udah di Bekasi minta maaf segitu panjangnya biar enak nih ijab kabulnya, dimaafin apa enggak? Ustaz kok bisa segitu maaf panjangnya? Iya, karena yang hadir hari ini orang-orang tua kita banyak apa enggak? Guru-guru kita banyak apa enggak? Saya nggak bisa nyebutin namanya karena nggak dapat bocoran kertas. Kalau saya ngarang bukan malah jadi bener, yang ada kue cucur anget-anget jadi hancur banget. Tapi dengan saya minta maaf kayak barusan, biar enak jawabannya, saya dimaafin apa enggak? Ya Allah, jadi enak ijab kabulnya, biar tar pulang di hati kita bahkan sampai mati, hubungan keluarga, tetangga, sama saudara. Tuh di pojokan kokok merah tak berkacamata, jangan ada marah di antara kita. Ya. Cocok? Cok? Gali cok galaga cok. Nah saya bukan nakut-nakutin Bapak Ibu, biar katanya hajinya saban tahun, biar katanya umrohnya saban bulan, biar katanya tahajud saban malam, biar katanya puasa saban hari. Nih, diambil nih, penting nih, Inoy, diambil nih, seulangin. Biar katanya hajinya saban
saban tahun, umroh saban bulan, tahajud saban malam. Itu jilbab saking-sakingnya nyengser sampai ke tanah. Udeng-udeng kalah gedenya ban Vespa. Biar lemari kitabnya sampai berlemari-lemari. Tapi kalau sama tetangga, sama saudara, sama orang tua, di hati masih punya sifat keki, dengki, iri hati, julid, jangankan surga, baunya pun akan Allah berikan. Na'udzubillah min arem-arem berasa anget serem banget. Makanya saya minta maaf tadi panjang apa enggak? Dimaafin apa enggak? Biar besok kita tutup usia, pulang ke hadapan ilahi, lagi mau haji, apa? Pergi berendam ke pantai cerita. Jangan pernah ada dendam di antara kita. Cocok? Cocok? Gali cok galah gacok. Biar makin cocok di depan para tamu tuh saya lihat jeruknya masih dianggurin. Iya, makanannya roman-romanin panitia baru narok lupa nawarin. Jadi silakan lihat para tamu undangan wali bersabar itu yang di dalam kotak warna coklat isinya juga makanan. Ya saya wakilin tuan rumah nih, Roma Irama orangnya ramah, Adi Sabahar naik sepeda sambil dengar saya ceramah, mangga di dahar yang ada. Nah, kalau saya memang baru ngopi doang itu tadi, tapi mudah-mudahan saya pamitan, panitia tuan rumah punya pengertian. Nah, ini kira-kira saya ngomong ini tuan rumah dengar apa enggak? Nah, maafin Bapak semangat, jangan dipikirin, yang penting diusahain. Jam 10 lewat 15 menit, saya mudah-mudahan ngasih tahu. Ya, karena duduk dari pagi. Sekarang udah hampir siang, matahari udah mulai muncul. Yang di belakang saya lihat udah pada berapa kali ganti kaki. Ya, Bu, siap kita ngaji ya? Siap ya? Khususnya untuk Pak Sarul Anhar dan istri yang akan menjadi duyufur rahmannya Allah. Saya sedikit, bukan bicara ngabul, tahadusan binikmah. Ya kan enak. Ceramah nikah, yang ceramah udah nikah enak, betul apa enggak? Ceramah haji, yang ceramah udah haji enak, gitu. Bukan nggak boleh, bukan. Oh belum, bukan itu lain. Atau istilah kalau orang kurang bilang experience is the best teacher. Ngerti orang sini? Begitu udah. Ya, nah pengalaman guru yang terbaik. Ya Allah, saya dari tahun 2005. Tahun berapa? 2005. Tahun 2005 sampai sekarang 2026. Kemarin saya terakhir pas jelang Ramadan baru pulang dari sana. Ya, dari Mekah Madinah. Nah, Bu, jadi enak kita mau membuka bab haji karena akan menjadi tuan rahman Allah dan alhamdulillah sampai genari dari 2005 lumayan lama, Bu. 2005 sampai 2026 berapa tahun dah? Ya, banyak dong pokoknya. Lebih benar enggak? Lebih enggak 10 tahun tuh? Lebih, sampai gini alhamdulillah ya masih diamanati untuk menjadi pelayan-pelayan tamunya Allah. Nah, sekarang bukan menggurui, khusus kepada calon duyufur rahman, baik tuan rumah maupun yang ada, ingat perintah haji, saya bacakan dalilnya. 1 Surah Al-Baqarah ayat 196. Surat apa? Dia ngomong rada ayal-ayal biar ngajinya dantak. Ya, beneran. Perintah haji dan umroh pertama kita lihat ayatnya surah Al-Baqarah ayat 196. Surat apaan? Ayat berapa? Nah, bukan 126, 196. Loh, gue ngomong segini jelasnya masih kurang pas. Gimana kan nyampe rumah kalau lakinya nanya? Ayat 196. Ngomong saya datang kan nih? Ya. Kedua, surah Ali Imran ayat 97. Surat apa? Ya, cara duyufur rahman nih biar paham nih, bukan menggurui. Karena ntar praktek di lapangannya ya namanya pengalaman udah kenyang, banyak banget yang keluar daripada perintah daripada Al-Qur'an ini. 1 Al-Baqarah ayat berapa? 2 Ali Imran ayat berapa? Nah, di surah Al-Baqarah ayat 196 saya bacain.
Kalau tadi saya baca ayat 197-nya. Apa bunyinya? Atimul hajja wal umrata lillah. Apa? Ulangi, ujung ya, lillah. Ya. Begitu bunyinya. Ini ayat Al-Quran bukan main-main. Bu, saya ulang. Atimul hajja wal umrata lillah. Di situ ada wakaf, berhenti. Lebih afdal, lillah. Nah, di surah Ali Imran ayat 97 itu ditaruh di depan. Walillah. Ada sama tuh. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi. Ujungnya ada walillah. Yuk, yang pada doyan ngaji, saban hari minimal kita mengucap lillah berapa kali ayo? Saya kasih bocoran. Tadi subuh dah. Ini yang fardhu doang nih. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillah. Ntar sholat johor. Usolli fardhu subhi arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillah. Asar ada lagi tadi ulang tuh. Usolli fardhu asri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillah. Maghrib sehari yang wajib aja 5 kali. Belum yang bangun dari jam 3 pagi, yang udah sholat sunnah wudhu, yang udah sholat sunnah tahajud, yang ampi 6 kali salam, yang udah sholat sunnah witir. Ini kan wajah-wajah ibu-ibu nih kalau sholat witir, saya lihat nih wajah-wajah witirnya paling dikit 11 rakaat. Berarti kalau yang bangun dari jam 3 bukan 5. Betul apa enggak? Kenapa? Kelar subuh, tadi saya kelar subuh, ya Allah jam 6 langsung usolli sunatan isyraq rakaatain lillah. Tadi lagi mau berangkat, saya kira lagi sejadah usolli sunatan duha rakaatain lillah. Entar sholat johor, insya Allah kalau keburu qobliyah dulu lillah. Entar habis sholat johor ada ba'diyah lillah. Ya Rabb, kalau yang 5 hari aja yang wajib 5 kali, belum yang ditambah sunnah. Ujungnya ada kata-kata ya lillah. Ini mahal. Lillah, apa sih lillah artinya? Apa artinya? Karena Allah. Sesuatu yang lillah indah. Sesuatu kalau nggak ada lillah lelah. Benar kan? Saya datang kemari lillah, enak, nyaman, lancar. Ntar saya pulang walaupun nggak sempat makan lillah. Ya ilah tuan rumah, penceramah pulang enggak dibungkusin gitu. Ya Allah, lillah, sesuatu yang lillah. Nah, termasuk ibadah haji dan umroh. Oke, yang kedua, bukan kata saya punya kitab di rumah, namanya kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Apa namanya? Ribet udah nyebutin ini susah deh. Itu yang ngarang sama dengan yang ngarang kita Fathul Mu'in. Kalau Fathul Mu'in fikihnya, ini Irsyadul Ibad kepada tasawufnya, amalan keseharian. Nah, di mana Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari di kitab Irsyadul Ibad itu hampir 60% isinya cerita. Jadi kalau yang pengen banyak cerita, baca di kitab. Cerita hikayat. Nah nih, termasuk ini semua cerita. Bu, Pak, jujur loh, udah mau 10:30 kurang 9 menit. Saya di TV belum pernah lama begini. Iya, bener kan? Ya, di TV yang ringkas banget tuh, durasi detik. Raih hidup berkah bersama luwak welcome. Ya iklan mana ada yang lama. Kalau hari ini kan temanya bukan iklan, tapi ngaji, betul Pak? Saya ajak ngaji apa bukan nih? Ngaji. Selingan, pantun, selingan, satu babat, saya kata obat ngantuk. Namanya makin siang, saya lihat di pojokan tuh, sambil megangin dengkul dan ngucap di hati Ustaz, obat batuk dari rawa bugel, mata ngantuk, pantat rada pegel. Nah kalau begini nggak ngantuk, betul apa enggak? Bisa saya lanjutin lagi, bisa? Nah, yang kedua, saya pinjam nasihat dari Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Pengarang kitabnya namanya itu. Karya
kayak kita apa namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Di situ ada hikayat. Hikayat tentang apa? Tentang lillah. Bu, Ibu, tentang apa tadi? Nah, ini teh-tehnya dengan suami tanamkan nih. Ntar kita praktekkan dengan ini di lapangannya. Oke. Jadi ada cicit Nabi namanya Imam Ali Zainal Abidin. Siapa namanya? Imam Ali Zainal Abidin. Ya, itu beliau termasuk jelas masih juriyah Nabi dan Allah berikan keistimewaan ahli ibadah, makanya julukannya Zainal Abidin. Betul-betul yang memang ibadahnya itu indah. Nah, beliau punya Allah kasih kelebihan itu kalau melihat hati orang kayak ikan dalam akuarium, buka syafahnya. Jadi ceritanya muridnya nih lari-lari dari luar Masjidil Haram. Lari kemana? Ke Tuan Guru Imam Ali Zainal Abidin. Begitu sampai ke pelataran Ka'bah, muridnya lari kencang, lantas menyampaikan, Tuan Guru, betapa hebat dan luar biasanya agama Islam. Padahal, Bu, semuanya lagi pada naik. Betul enggak? Dulu kita lagunya apa tuh? Naik ke puncak gunung, betul nggak? Sekarang kita ganti, naik, tokennya naik. Betul apa enggak? Naik, BBM naik, sembako naik, betul apa enggak, Bu? Nah, singkat kata, padahal lagi moneter, lagi susah, tapi yang haji, yang umroh, luar biasa, padatnya, siarnya. Ternyata Imam Ali Zainal Abidin mendengar laporan dari murid ini, bukan malah menyambut bahagia, malah berderai air matanya. Nangis. Ibu, bukan malah dia kedengaran apa? Muridnya salah labah, salah tingkah. Kok guru saya kabarkan berita baik, bukan malah bahagia, nangis. Muridnya nanya, ya, ini calon Bifur Rahman biar pahami. Ya kita pun yang belum lihat kan, apa? Ditanya sama muridnya, Tuan Guru kenapa malah bersedih? Saya minta maaf kalau sikap saya ada yang salah. Dan kalau boleh tahu, kenapa Tuan Guru nangis? Dia jawab, wahai muridku, yang haji emang syiar, yang umroh emang syiar. Bahkan saking banyaknya nggak berangkat banyak. Tapi kenapa? Tapi mohon maaf, biar Allah perlihatkan di hadapanku, hampir rata-rata berkepala binatang. Ya, jadi saya lagi cerita dari kita, bukan karangan saya, bukan. Kan kita ngaji namanya dulu, Bang. Tadi di awal ayat sudah saya utarakan, Ali Imran, Al-Baqarah. Sekarang kita tidak, kita Irsyad Ibad. Apa katanya? Hampir rata-rata ya Allah perlihatkan di hadapanku berkepala binatang. Terusin jangan dicerita. 10:30 kurang 5 menit. Saya ngasih tahu, bukan udahan, bukan. Ya, Bu. Nah, lantas muridnya makin kepo. Wahai Tuan Guru, apakah yang menyebabkan bisa begini adanya? Nah, beliau jawab. Jawaban beliau 2. Ya, dia kata simpen terus sih. Kan di lapangan tuh bener-bener banyak yang cerita ini terjadi. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Pertama, karena mereka yang pada haji, mereka yang pada umroh, mereka berlomba-lomba buat sampai ke Mekah, berlomba-lomba buat sampai wukuf di padang Arafah. Kenapa yang pertama? Sebab pertama, niatnya bukan karena Allah. Niatnya bukan karena Allah. Ini jangan dianggap remeh ungkapan Imam Ali Zainal Abidin. Ternyata begitu saya terjun ke lapangan, bener banget. Kalau dari 2005 sampai 2026 banyak balik kita. Dan setahun umurnya bisa balik dikit 2-3 kali. Banyak balik kita gitu. Banyak. Ya teh, bukan nakut-nakutin. Berapa banyak orang yang berangkat dari rumahnya sampai ke Tanah Suci, ya Allah, di Madinah baru 2 hari. 2 hari. Tapi jujur, bukan oleh-oleh, bukan. Itu ongkos kirim.
ongkos kirimnya bisa sampai 5.000 real. Ongkirnya. Kira kalau ongkirnya sampai 5.000 real, barangnya dikit banyak. Pertanyaannya nih, lu kemarin mau ibadah atau mau belanja? Halo. Emang ya duit lu yang belanja ya lo, tapi lo kemarin mau ngapain? Nah, ya silakan ya dah. Nah, dari Thailand ke Bengkulu iklan dulu. Silakan. Ditawatin dulu yang mulai. Kan itu sama tuh, sarung kokok merah tak berkacamata, jangan pernah ada merah di antara. Lanjut ya. Silakan itu air minumnya memang udah disiapin. Jeruknya emang belum dicorek sama sekali. Kalau saya udah mesen ntar ada tikus pada beranak, pamitan bungkus buat anak. Ini kira-kira yang punya rumah dengar apa enggak nih? Maaf nih Tete, jangan dipikirin, yang penting diusahain. Ya Rob, tuh niatnya bukan karena boleh saya cerita ya? Ini ngelebihin enggak, ngurangin enggak? Tahun 2004 ada kejadian deh. Ini salah satu jamaah haji 2004. Dan saya haji, alhamdulillah Allah izinkan. Saya punya paman, punya baba, itu ngurusin dulu KBIH. Jadi kalau KBIH kan reguler, yang 40 hari. Betul enggak? Tapi Allah takdirkan saya sampai genari selalu dapatnya yang plus, yang cuma 26 hari. Ada yang super plus, yang cuma 6 hari. Iya, gitu. Ini bukan kadang-kadang. Ternyata makin mahal makin cepat. Saya lihat anakan yang 40 hari. Nah, ini kejadian. Jadi di saat lagi mau berangkat wukuf ke Padang Arafah, ya, ini ada salah satu jamaah berangkat dari Ajizia nih, mau ke Mina, mau ke wukuf Padang Arafah, berangkat tanggal 8 bulan Dzulhijjah, ya. Yang 12 sudah berangkat duluan, karena dari malam tuh kita udah apa namanya, udah istirahat di Padang Arafah, biar besok staminanya, karena kan Al-Hajju Arafah, biar katanya ke Solo tapi nggak ada di Padang Arafah, nggak sah hajinya. Nah yang pada sakit tuh di rumah sakit, kalau udah begitu tergelincir matahari johor, masukin semua ke mobil ambulan. Ngapain? Dikelilingin pada, supaya apa? Supaya sah hajinya. Oke, ini cerita, mau jadi pelajaran. Ternyata ada jamaah emang di Indonesia ini GM. Ya, GM tuh General Manager, bos lah. Kalau bahasa Arab, CEO. Tapi kan di sono Allah nggak lihat CEO. Yang Allah lihat tadi lilahnya. Kita udah sepakat lagi manasik berangkat dari sore buat ke Padang Arafah. Ternyata dia entah pergi mana, nggak mau. Saya pengen minta ke Mina dulu. Lah, kan yang dibelain bukan lu doang, dewek kan. Kita pilih banyaknya, sampai jam 10 malam belum mau turun tuh dari hotel. Ya, dia tinggal satu bus nih. Akhirnya begitu turun sempat ucap nih orang. Ucapnya ya Allah, tolong nih. Makanya kata Quran tadi yang saya bacakan, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tuh Al-Qurannya tuh. Besok kalau udah wukuf di Padang Arafah, udah ngambil mikot, tolong pala ropas, jangan berkata kotor. Ya, wala pusuk, jangan berantem. Wala pusuk, jangan suzon, jangan julid sama orang. Iya, kan kadang-kadang ada orang kerja ngintip status. Bukan salah ngintipnya, cuma ngintip lucu. Dia yang orang tetangganya yang healing, dia yang pusing. Itu apa julid tuh, pusuk. Wala jidal, berantem. Ternyata begitu turun ke bawah gengsi, namanya pimpinan di Indonesianya, ucapnya enak banget, lidahnya sekate-katenya aja. Pokoknya besok saya di Padang Arafah, saya mau pules saja, saya mau tidur. Ucapannya deh, lagi malam. Begitu terkumandang azan johor, kita mulai siap untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah.
Zuhur jamaah takdim tuh. Maksudnya nih kalau udah haji kan enak bicara begini nih. Emang ngeranapin kan tuh. Jarang-jarang usah TV bahasa ngeranapin. Betawi yang Rasulullah itu. Coba iya, itu nggak ngerti ya. Pasti yang ngerti bahasa ngeranapin itu udah rambutnya udah banyak kembang jambunya. Iya, ya namanya ngomong orang Bekasi harus gantak ngomongnya. Saya di TV nggak pernah ngomong gini bu. Iya, oke saya terusin. Ternyata ngucap begitu tuh orang. Ya Allah Bapak Ibu, begitu habis sholat Johor sama Asar kita jamaah takdim, demi Allah tuh orang pules. Itu sama bininya digoyang-goyang nggak bangun, pules. Tahu nggak bangunnya kapan? Bangunnya begitu kedengeran begini nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Lah kan malam takbiran. Coba kalau yang seger, saya kalau lagi seger tuh misalkan udah kelar teteh besok di Padang Arafah, paling dipimpin sama ustazanya itu baca di buku paling jam 3 udah beres. Tapi jangan pada bengong. Ini kadang-kadang ngasih pulang merasa udah beres dipimpin, keluar dah yang ngopi, yang ngelepus, yang indomie. Kenapa? Sayang waktunya sampai maghrib. Nah, ini saya pesenin sebentar jadi. Jadi gimana? Walaupun ustaz udah kelar bimbing, silakan. Apa mau pakai tasbih begini untuk berzikir? Kan wukuf. Apa mau tadarus Quran, pegang Quran? Atau mungkin mau selawatan? Tolong, kalau bisa nih, ya. Semoga pembimbingnya juga betul-betul cerewet kayak saya begini. Kalau bisa, tuh begitu jam 5 ajak keluar dari tenda semua tuh. Kemana? Ini saya bacain qasidahnya. Wukuf di tanah Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah, padang yang penuh akan sejarah dari Nabi Adam dan Siti Hawa berdiri tegak di Jabal Rahmah, angkatkan tangan, lantunkan doa, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulk lak syarika lak. Nah, jadi kalau bisa, kalau pembimbingnya insya Allah muda, betul-betul perhatian, kelar tuh antara menjelang maghrib diajak keluar semua jamaahnya. Ayo keluar. Kenapa? Tuh tadi berdiri tegak menghadap Jabal Rahmah. Karena Jabal Rahmah di depan mata tuh. Ya. Kalaupun enggak, misalkan, ya udah, ini pesan, jangan selama di tenda, kita keluar, ya, pindahin sejadah, nggak apa-apa biar langsung beratapkan langit. Ya, nah itu waktu-waktu yang betul-betul sangat ditunggu-tunggu untuk kita minta ini semua nih yang hadir hari ini, ya, termasuk yang ceramah. Iya, biar pada berangkat haji semua. Besok tahun depan Idul Adha panitia korban bingung, karena lagi korban gak ada nerima orang berhaji. Oh, nah itu gitu deh. Ternyata jangan di dalam tenda, keluar tuh menghadap Jabal Rahmah. Nah, itu waktu yang mustajab banget tuh, menjelang maghrib. Nah, makanya tadi saya cerita, ternyata yang tadi orang sekate-katenya aja nggak bangun tadi. Berarti jam berapa tuh? Habis maghrib. Lah iya, karena habis maghrib mau takbiran. Apa tadi dibacain sama koi kita tuh? Fa'idha anfaqtum min arafatin
fazkurullaha indal masy'aril haram. Tadi dibacain, saya mau walaupun bengong saya simak semuanya gitu, emang hafal. Ini cuman ibu-ibunya hafal 30 juz sampai juz 30. Juz 30 semua sampai hadapan bagian akhir aja. Kalau giliran nyanyi aja dah. Coba terusin. Bukan lautan, ada kolam susu. Coba yang kedua. Cikini, aku begini. Coba yang ketiga. Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Apa? Coba dangdut. Darah muda. Apa? Coba tes nomor 5. Terusin ya. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bukan itu. Ya Allah. Bu, Ibu, muka boleh ketawa tapi hati berduka. Ya iya, tadi lagu 4-4-nya hafal KB karena Quran menikompak Allah. Berarti gampangan nyanyi apa ngaji? Hari ini saya ngajarin nyanyi apa ngaji? Ngaji. Makanya tadi saya bacakan, ya Allah Bu, makanya tolong kalau memang kita ada pintar agama, anak juga biar pada ngerti agama. Usah saya nggak becus, mudah-mudahan anak bisa berjus-jus. Nah iya, Bu, saya berasa dulu tuh dia ngejar hafal yang 30 juz lagi S1, rada berat, ya, karena udah mulai dewasa. Begitu saya cetak anak saya, oh nggak, ternyata luar biasa, kelas 2 SMP, anak saya udah selesai 30 juz Al-Quran. Iya, ya, gitu kan. Begitu pindah berangkat, setelah hampir 5 kali mondok, udah pondok sono, pondok sini, ya. Yang ke-6-nya dia berangkat ke Mesir, dapat 6 bulan di WA. Bi, aku ikut seleksi jadi imam di masjid ada di kota Mesir dan aku lulus. Iya, ya. Saya bilang gimana rasanya? Ya Bi, untung aku nurut sama Abi. Di negeri orang masih bisa hormatin. Tuh, Bu, Pak, kenapa? Karena yang namanya nyetak ulama nggak segampang nyetak camat. Betul Pak? Nyetak kiai nggak segampang nyetak wali kota. Lo lihat Prabowo-nya masih mimpin loh, Prabowo-nya loh. Lihat yang goyang supaya turun Becibun. Tapi lihat tuh di Bekasi, siapa yang nggak kenal dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali Bekasi? Ya. Saya boleh cerita Nur Ali Bekasi, mungkin hafalan saya orang Kalibata ketika orang Bekasi. Jangan dianggap remeh dulu, ya. Kan kalau di TV nggak mungkin bahas begini. Tuh, nggak gampang untuk mencetak ulama dan kiai. Nah makanya bukan menggurui. Yuk Bapak Ibu rahimakumullah, pikirin gimana? Ibu punya anak pinter English Semit-nya, bangga silakan. Pinter dengan aritmatikanya, bangga silakan. Tapi wajib berduka cita di zaman now anak cucu kita buta baca tulis Al-Quran. Boleh saya nonton dulu, boleh? Boleh. Saya lagi sambil mikir ini. Dapat udah. Baca koran duduk di taman. Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Jam 10:30 lewat 10 menit. Saya kasih tahu. Emang belum kelar belum? Terus lagi apa enggak? Kembali kepada tadi Teteh, jadi niatnya mereka bukan karena Allah. Nah makanya kata Qur'annya atimul hajja wal umrotah walillah. Kalau sudah lillah, es batu di dalam gelas terasa nikmat deh. Bantu deh, Bu. Dapat aja saya tuh, iya diambil nih es batu di dalam gelas terasa nikmat jika dicampur dengan gula. Segala sesuatu yang diawali hati ikhlas pasti akan berbuah dengan nilai pahala.
Betul apa enggak? Iya, kalau sudah lillah indah. Terus lagi ya. Yang kedua, karena tadi jawabannya dua. Yang kedua, kenapa Tuan Guru? Penyebab yang kedua, karena mereka berangkat haji, duit yang dipakai dari hasil Spanyol, separuh nyolong. Ya. Jadi hati-hati tuh. Ya, yang boleh korupsi, mencuri, bukan berarti di sini korupsi, bukan. Makanya boleh hasil nabung lama, Bu. Ibu, itu yang boleh sama kan ada haji gitu. Ija hajar rajulu, apabila haji seseorang dan sampai di sini dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Tapi Allah tahu, ini duit boleh Spanyol nih. Dibalaskan la labbaik wala sadai. Siapa yang manggil lo? Iya, nggak ada kebahagiaan bagi lo. Apa begitu? Itu yang kedua. Ibu, jam 11 kurang seperempat gimana? Bisa nanya dulu sebagai tamu yang baik. Karena yang udah bolak-balik ganti kaki tuh udah bikin perut aja tuh. Iya, ya mau ngambil di kotak udah habis. Ya, oke. Boleh nambah lagi dikit lagi? Oke, sekarang yang saya mau tambahkan hadis yang tadi saya baca. Ya, tadi kan kata suami daripada ibu yang akan haji biar pulang duitnya makin banyak. Saya tadi colek Ustaz Afandi, bagus. Kenapa bisa? Lah itu mah jaminan Nabi. Lah, jaminan Nabi mana? Saya baca dulu hadisnya. Ya, tadi saya baca di awal. Apa hadisnya? Dia hadis sahih. Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah. Adapun para jamaah haji dibentuk jamaah, dan adapun para jamaah umroh, jadi mau haji mau umroh tuh jangan kayak beda-bedain, yang penting jadi Allah. Adapun orang yang berhaji, adapun para jamaah umroh, wafdullah, mereka adalah tamu Allah. Siapa? Maka berhak mendapat 3 jaminan nanti. 3 tuh. Dan kalau kita benar-benar lihat Allah, saya jujur sangat yakin dengan sini. Ya, Bu. Apa yang pertama kata kajian Nabi? Yu'atihim ma sa'alu. Allah memberi apa-apa yang kamu minta. Kedua, wa yastajibu lahum ma da'au. Allah mengijabah apa-apa yang mereka doa. Kedua tuh. Ini yang ketiga nih. Yang ketiga, wa yukhlihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin, dan Allah akan ganti mau dolar, mau real, mau rupiah yang udah dikeluarin buat bikin walimatus safar begini kan gak gratis kan? Betul enggak? Lah tadi kori walaupun ponakan kan perlu dipikirin. Nah iya, kalau korinya dipikirin gimana yang ceramah? Lo coba, Bu, betul enggak? Ini bikin acara gini nggak gratisan, makanya saya sangat menghargai, saya ajak ngaji betul-betul. Ustaz pantun, selingan. Namanya makin siang, saya lihat yang ngipas-ngipas. Ya tidak mau ucap lagi Ustaz, keberadaan siang beli kacang panjang, makin siang jangan panjang-panjang. Ya Allah, Bu. Nah, makanya lihat janji Nabi yang nomor 3, wa yukhlifu, dan Allah ganti apa-apa yang telah diinfakkan dengan hitungan 1 rupiah beribu-ribu rupiah. Ini janji Nabi Bapak Ibu. Ya, saya belum pernah ada ceritanya orangnya kalau ingat ya, cuma karena Allah mau haji, mau umroh yang nilai ta'ala pulang jadi bangkrut enggak. Yang ada makin berkah janji Nabi. Tadi gue rasakan deh, begitu putaran keempat. Yuk kita latihan dulu ya. Latihan anggap aja lagi di sekitar Ka'bah nih, boleh nggak? Ya, latihan. Ya kalau orang cinta makanya hadir biar besok kalau sekarang yang kita doakan ya pada wajib besok kita yang didoakan. Ya Allah, kita coba latihan ya. Oke, kita mulai dari Hajar Aswad ya. Aku niat tawaf umroh 7 putaran
mengitari Ka'bah karena Allah Ta'ala. Nah, saya di belakang udah begini Bu. Allahumma, istilah dulu Islam. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikuti Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lewat dulu, ada hajat apa aja, ada makom Ibrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi saya langsung masuk ke poin nih, poin yang tadi biar pulang duitnya makin banyak, biar bisa berangkat lagi keluarganya. Amin. Iya, yuk kita ikutin. Allahumma ja'alna hajjam mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan salihan makbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna min zulumati ilan nur. Ya, besok kalau ketemu pembimbing yang begini tuh jangan ada resep banget tuh. Lalu jualannya ibu itu dan orang luar mah mengikuti kita ikutin. Iya, kenapa? Kalau kata danta. Betul Pak? Nah, di situ ada selipan. Itu bukan karangan saya. Itu karya Nabi kita Muhammad SAW. Halo. Kira-kira kalau karya Nabi Muhammad isinya benar apa bohong? Benar, ini janji Nabi, bukan janji pilkada. Kalau pilkada baru beda tipis sama pilkada. Lah benar kan? Bu, kalau pilkada ibu lupa janji. Tapi kalau pilkada banyak kan begitu jadi. Tapi kalau janji Nabi, ya Rob, ada suling, ada kuliti. Nabi nggak akan berpaling ke lain hati. Nah di situ, lihat tuh di situ, lihat ini saya bahas nih. Watijaratan. Jadikan begitu saya pulang besok ke Bekasi punya perniagaan, punya bisnis, punya usaha. Iya. Di situ ada penekanan lan. Lan ini kalau kita ngaji nahwu, saya nggak tahu nih, saya pakai kitab Alfiyah. Pelajarannya usah tipis pakai referensi Alfiyah. Iya. Bu, apa kata Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah? Di saat lan dipakai, maka fungsinya lil goyah. Apa lil goyah? Begini, saya pakai bahasa Sunda dulu. Sunda. Boleh ya? Sunda boleh kan? Karena saya dari Bogor kan? Upami simpuinya Sunda apa sih? Oke, saya contohin 3 bahasa. Sunda, Jawa, Bekasi. Sunda dulu, ya Bekasi jangan ngambek dulu ya kan? Ini orang Sunda ngomong begini dalam Sunda. Teh, kata adiknya, raihnya. Teteh, badai ke pengawasan te cek raina. Tetehnya jawab, orang mah mual. Orang Sunda udah keluar bahasa mual, ingat M-O-A, pakai O, sanes pakai U. Kalau pakai U jadi ke belakang. Ini jangan salah bahasa. Nah, orang Sunda kalau sudah ngomong mual, jadi apa enggak? Tuh mual, Jawa. Ya, Jawa luar biasa. Jawa tuh paling giat. Di mana aja saya sampai Jawa pasti ada orang Jawa. Luar biasa. Kerja bakti paling giat. Jam 7 kerja bakti, orang Jawa udah pegang cangkul. Jawa. Sunda udah pegang pengki. Bekasi. Betawi Bekasi. Boro-boro. Bakwan udah bisa lima. Betawi. Udah, terusin dulu.
Nah, udah Jawa. Orang Jawa kalau udah keluar bahasa mo. Ya bener kan? Bu, Ibu punya murid laporan sama saya jam 11 kurang 7 menit. Saya kasih tahu ini, ya Bu, Ustadz anak saya lahiran. Ya saya namanya murid ngasih kabar, saya bilang Neng, susuin 2 tahun asih. Diledekin saya, melunjak kalau orang Betawi mah. Apa? Ustadz kalau 2 tahun kelamaan, karena body saya jadi nggak bagus. Saya diam, dia ngomong lagi, Ustadz anak saya kasih susu kaleng, sehat buat saya diam aja dah. Diam udah, stop udah. Begitu dapat 15 tahun dia sendiri yang curhat sambil nangis-nangis. Ustadz, ngapa? Anak saya udah akil balik, terus saya suruh sholat, terus saya pinggang. Nah, sholat, dia jawab, mau. Saya tinggal balikin, kan dulu lo kasih susu kaleng. Di gambar kaleng, gambar kepala siapa? Jangan curhat dengan gue. Tuh, Bu, makanya jangan sembarangan. Nasihat Quran yang paling benar dah. Tuh, kalau orang sudah ngomong bahasa mau gini bangga. Saya pinjam bahasa Betawi sekarang. Jadi Betawi kalau udah bahasa Quran salah gini. Bu, orang Betawi kalau ngomong begini, lu tandain pokoknya. Ampe lindung bebulu, gua gak bakal injak ke rumah lu. Pikirin, sampai kapan lindung ada bulu? Tuh, oh, dah orang begitu udah ngomong kan? Ampe lindung bebulu, emang ada di Bekasi lindung bebulunya? Jadi udah gak bakalan mungkin. Makanya tuh kata-kata lan itu mananya? Lan, apa artinya? Begitu haji yang ikhlas karena Allah, begitu pulang semua dikeluarin, ya, buat acara dikeluarin. Lantabur, Allah ganti dengan bisnis, dengan perniagaan, dengan usaha. Lihat, lantabur kalau kata orang Sunda, muar bangkrut. Tuh, kalau kata orang Jawa, moh. Orang Betawi, hampir lindung berbulu, lu tanya dia gak bakalan bangkrut udah. Lantabur. Jam 11 kurang 5 menit. Ibu, jadi dimanfaatkan tadi ya janji Nabi. 1, Allah memberi apa yang diminta. 2, Allah mengijabah apa yang kita doa. 3, Allah ganti semua yang diminta dengan berbulu. Lah benar Bu, tapi syarat lillahi. Bu, Ibu, saya mau lurus lagi teman saya kesian yang udah kena sinar matahari. Ya Allah, saya minta maaf ya kalau saya ngomong ada kasar, emang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya malu halus saya nggak kelihatan. Ya, Bu, dimaafin apa enggak? Ibu capek kok nggak dengerin ya? Iya, dengerin yang berasa itu. Ya Allah, ya bukan maksud gimana semata-mata pengen biar paham yang mau berangkat hajinya, biar jadi makin mantap ya. Kalau bicara manasnya saya khususnya udah dipelajari dari jalan mau gurunya atau pembimbingnya. Ini sebenarnya motivasi dan juga yang belum haji harus iri begini. Ya Allah, kenapa sekarang saudari saya? Ya Allah, izinkan tahun depan biar Olimpiade kita bisa menjadi Dhul Rahman ya Allah. Dan akhirnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Ikan belanak, ikan tongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin, emang itu nama-nama ikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.